Kita beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa. Aparat kepolisian Resort Magelang Kota hingga saat ini belum bisa menangkap pelaku teror yang terjadi di sejumlah wilayah di Magelang. Lambatnya laporan korban dan minimnya sarana CCTV menjadi kendala pengungkapan kasus tersebut. Belum tertangkapnya pelaku teror penembakan membuat aparat kepolisian Resort Magelang Kota terus bekerja keras untuk memburu pelaku agar kasus tersebut segera terungkap. Polisi mengakui mengalami kendala dalam mengungkap hal tersebut. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah lambatnya laporan korban dan minimnya sarana CCTV di lokasi kejadian. Dari mulai kendala, kenapa ke masyarakat tidak lapor itu menjadikan berlamanya waktu penambahan korban dan tindakan kepolisian otomatis untuk mengungkap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat itu memang belum ada prasarana seperti CCTV yang baik. Peristiwa teror penembakan terjadi sejak awal bulan April lalu dan terjadi di 3 lokasi, yakni Jalan Pemuda, Jalan Ikhlas, dan Jalan Tidar, Kota Magelang. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari data aparat kepolisian Resort Magelang Kota, sejak awal April, korban teror penembakan berjumlah 9 orang yang rata-rata perempuan dan terjadi pada malam hari. Hingga saat ini polisi terus memburu pelaku dan melakukan patroli di lokasi penembakan dan menggelar razia pada malam dan siang hari. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, rangkaian kejadian penembakan oleh orang tidak dikenal yang terjadi di Kota Magelang, Jawa Tengah kini semakin meluas. Ya, para korban penembakan pun menjalani pemeriksaan oleh kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku. Aksi teror penembakan yang terjadi di Kota Magelang, Jawa Tengah terus terjadi. Kejadian yang bermula di Jalan Pemuda Magelang ini merambah ke Jalan Tidar dan Jalan Ikhlas di Magelang Selatan. Polres Magelang, Jawa Tengah pun menambah personil untuk memburu pelaku teror penembakan. Saling menguatkan tim ini untuk segera bagaimana supaya semua keterangan-keterangan dan semua saksi-saksi yang bisa kita himpun, bisa kita kumulir, bisa kita jadikan keterangan saling melengkapi, bisa mengarah ke arah yang jelas, yaitu siapa? Ya otomatis daripada pelaku tersebut. Selain itu, polisi juga memeriksa para korban penembakan untuk memperoleh informasi mengenai sepak terjang dan identitas pelaku. Dari data aparat kepolisian Resort Magelang Kota, sepanjang bulan April ini jumlah korban teror bertambah menjadi 9 orang dan rata-rata adalah wanita. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Kita awali kabar siang, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang menghantam kawasan perkantoran pemerintahan di kawasan Bener Meriah, Aceh. Selain merusak bangunan kantor, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Hujan deras beserta angin puting beliung membuat warga di sekitar kawasan perkantoran pemerintah Bener Meriah, Aceh panik. Sedikitnya 8 kantor pemerintahan rusak. Angin juga merobohkan sejumlah pohon. Akibatnya peristiwa tersebut, aktivitas pelayanan pemerintah di Kabupaten Bener Meriah lumpuh. Akses jalan terputus karena banyaknya pohon besar yang bertumbangan. Hujan agak parah. Ya. Ya, nyatanya dinas pendidikan. Oh, dinas pendidikan. Sengnya sudah hancur semua. Itu kan tidak ada, tapi ada beberapa mobil tadi yang rusak, mobil kepala sekolah yang tertimpa atap parkir. Oh, ya. Untuk membersihkan material kerusakan, tim gabungan telah diturunkan ke lokasi kejadian sekaligus memastikan ada tidaknya warga yang menjadi korban angin puting beliung. Dari Kabupaten Nagan Raya, Khaidir Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Baik, kita beralih ke kabar selanjutnya. Petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten
menyita ratusan kemasan kosmetik berbagai merek yang tidak memiliki izin edar. Kosmetik ilegal tersebut diduga mengandung bahan-bahan kimia yang bisa membahayakan jika dipakai dalam jangka waktu lama. Ratusan kemasan kosmetik yang tidak dilengkapi dengan izin edar ini ditemukan oleh petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten di sebuah kios kosmetik di Pasar Ciruas, Serang, Banten. Tercatat ada 28 merek kosmetik yang belum terdaftar di BPOM. Umumnya, kosmetik yang ditemukan tersebut dalam bentuk krem pemutih wajah, sabun kecantikan, dan pembersih muka. Selain tidak dilengkapi izin edar, kemasan kosmetik ini juga tidak mencantumkan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Menurut petugas BPOM, sejumlah kosmetik yang tidak memiliki izin edar biasanya mengandung bahan-bahan berbahaya yang justru bisa berakibat buruk bagi kesehatan, seperti merkuri dan hidrokinon. Dugaannya itu kosmetiknya tanpa izin atau ilegal. Mungkin kalau nanti lebih, kalau untuk bahan berbahaya kita harus tunggu hasil uji lab. Jadi untuk mengetahui apakah ada bahan berbahaya dalam kosmetik harus melalui uji lab. Kalau belum melalui hasil uji lab kita belum bisa tahu. Sementara pedagang kosmetik mengaku mendapat barang-barang ini dari agen kosmetik yang datang ke kiosnya. Ya satu sisi gimana Pak ya, tuntutan pelanggan juga saya Pak ya. Oh, banyak yang nyari gitu Pak ya? Iya, banyak make. Oh, biasanya itu jenis apa aja sih Pak yang tadi diambil? Maaf ya, mungkin saudara sendiri tahu tadi semua ya. Untuk mengetahui secara pasti kandungan yang berada dalam kosmetik tersebut, petugas dari BPOM akan melakukan uji laboratorium terhadap kosmetik yang disita. Petugas BPOM juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menelusuri produsen yang memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut. Dari Serang, Banten, Anjit Gunadi, TV One mengabarkan.